Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita di hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, renungan harian kita pada hari ini dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-21. 1 Korintus 1 ayat yang ke-21, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, topik renungan harian kita pada hari ini adalah hikmat Allah. Saudara-saudari, hikmat Allah adalah bagaimana Allah dengan caranya yang luar biasa sudah menyelamatkan manusia dari dosa. Cara Allah yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia, cara Allah yang berbeda dengan cara dunia ini. Saudara-saudari, hikmat Allah dalam hal ini adalah berita tentang salib. Yesus Kristus yang mati disalibkan untuk menebus dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan beroleh keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hal ini sangat berbeda sekali dengan hikmat duniawi yang mengutamakan pengetahuan logika. Karena secara manusia, secara pengetahuan, secara dunia ini tidak mungkin cara yang seperti Yesus jalani itu menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi demikianlah hikmat dari Allah, ya, yang memberikan kita keselamatan dengan kematian Yesus di kayu salib, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya, manusia yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan, itu beroleh keselamatan. Itulah hikmat yang datangnya dari Allah, atau hikmat Allah yang sangat berbeda dengan hikmat dunia. Saudara-saudari, jika kita mau memahami akan hikmat Tuhan itu, maka kita harus memiliki roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Tuhan. Roh Allah bekerja di dalam diri kita, menuntun kita untuk memahami akan karya Tuhan di dalam kehidupan manusia yang tidak mampu kita pikirkan secara logika pengetahuan kita. Tetapi dalam iman kepada Tuhan itu boleh kita pahami. Demikianlah orang-orang yang hidup di dalam roh Allah, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudari, sering sekali manusia yang ada di dalam dunia ini yang mengutamakan hikmat dunia tidak menerima, ya, tidak memahami atau menganggap bodoh pemberitaan Injil Yesus yang mati disalib untuk menebus dosa. Tetapi ketika setiap orang yang percaya kepadanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Tuhan membukakan hati kita, membukakan pikiran kita dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita dimampukan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita setiap hari.
Saudaraku, kita tidak mampu mengenal Tuhan hanya dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Ya, kita tidak mampu mengenal Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat memahami rahasia-rahasia yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui pemikiran kita sendiri. Ya, kita harus tetap mengandalkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan yang baik dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan hikmat Allah itu ya akan kita miliki ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan hikmat dari Tuhan kita miliki sehingga kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan apapun yang kita perbuat, kita lakukan dalam hidup kita setiap hari ketika tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita, yaitu menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Mari tetap setia percaya kepada Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan, meskipun itu adalah dalam pandangan manusia sebagai kebodohan, tetapi di dalam Tuhan, dalam hikmat Tuhan, kita beroleh keselamatan oleh Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami tentang hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di salib menembus dosa kami manusia. Ini adalah dalam pikiran manusia secara duniawi, hikmat dunia ini adalah tidak mungkin, adalah suatu bentuk kebodohan. Tapi Tuhan, hikmat Allah sangat berbeda, bertentangan dengan hikmat dunia ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu, tetap percaya kepada Kristus, dan tetap membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga hikmat yang datangnya dari Allah itu menjadi bagian dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Biar kiranya damai sejahtera dari Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Kami tetap di dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga damai sejahtera Tuhan tetap nyata dalam hidup kami meskipun kami ada dalam kepelbagaian baik agama, suku, sosial, ekonomi, tapi kami itu hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam semua aktivitas pekerjaan pelayanan, mampukan kami menjalaninya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di GBKP City Lusada Bekasi, Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan. Anak-anak kami, masa depan hidupnya kami pertaruhkan di dalam kuasa Tuhan. Anak kami Adriel, Kiel, Ari, Bindu, kami percaya Tuhan Kau menolong anak-anak kami ini untuk boleh sekolah di sekolah kepolisian, tes demi tes yang selama ini sudah boleh mereka lalui. Kami percaya ke depannya juga boleh mereka ikuti dengan baik, dan biarlah yang terbaik Tuhan nyatakan bagi anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami di dalam tuntunan kasih-Mu. Tuhan memampukan kami menjalani hidup kami setiap hari dalam lawatan-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini, hidup dalam tuntunan hikmat Allah. Hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, mungkin ada yang liburan, ada yang tetap mengerjakan usaha pekerjaannya, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.